Bahagia selalu ya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang fungsi komposisi. Kamu sudah siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, ini kita tolong sama ketua kelas untuk berdoa dulu. Ini teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Anak, sebelum kita mulai ke pelajaran inti, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Ada Saudara Siap hadir. Ahmad Adoli, Siap hadir. ada Rayam, Siap hadir. Diki Nur Fadila, Siap hadir. Fauzan Abdillah, Siap hadir. Genta Yudhistira, Siap hadir. Ilham dan Marta. Kita doakan semoga sembuh ya. Amin. Ibu ingin kalian mengisi dulu asesmen diagnostik non kognitif yang itu sudah kirim lewat WhatsApp. Kalau lupa di-share ke teman-temannya. Kalau kalian klik, ya nanti akan ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu suka dengan matematika? Apakah kamu dalam keadaan sehat hari ini? Tadi malam mengulang kembali belajar matematika atau enggak? Terus emotnya dipilih mana yang menunjukkan perasaan kamu sebelum belajar matematika, jawab dengan jujur ya. Kemudian kamu bisa lebih mengerti pelajaran dengan cara apa? Dengan membaca, dengar, atau dengan praktek. Kemudian siapa yang menemani kamu belajar matematika 5? Perangkat gawai apa yang kamu miliki untuk membantu kamu belajar? Kemudian ini yang kita bahas minggu lalu tentang materi prasyarat atasi penjumlahan aljabar. Kamu paham nggak yang kita pelajari kemarin? Kalau pengulangan, paham nggak? Kita juga belajar kota ya, dan juga kita belajar pembagian. Jawab yang jujur ya, supaya ibu tahu sejauh mana kalian sudah paham dengan materi prasyarat fungsi komposisi. Kemudian metode pengumpulan tugas yang kamu inginkan seperti apa? Apakah hanya tertulis di buku, atau kalian bisa dari presentasi, kemudian atau membuat video, bikin podcast, atau memanfaatkan PPT, Word, Excel, atau Canva dan lain-lain. Silakan sekarang boleh dikeluarkan informasi masing-masing dan diisi. Ya. Ya, selanjutnya Ibu juga berikan ada satu media pembelajaran interaktif lain pada lokal. Nanti ini bisa kalian klik, kemudian ini panel yang merahnya kalian klik untuk menuju ke semacam RS ya, manajemen sistem. Kalian bisa langsung print. Nah, ini ada beberapa tombol navigasi yang kalian bisa bebas memulai dari manapun. Tapi kita akan mulai dari yang pertama. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti kalian saya harapkan bisa memahami konsep komposisi dan fungsi dan menerapkan fungsi komposisi pada masalah kontekstual. Kemudian saya akan sajikan dulu salah satu video penerapan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar komposisi fungsi dari Bapak tukang sate. Sate kan yang sangat besar, tambah lagi aromanya yang berbeda. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus baru yang lebih praktis, rumus fungsi GFX. Misalnya, hari ini agak sepi, dia hanya memotong satu ekor ayam saja. GF1 sama dengan 30.000. Artinya, dia hanya dapat memotong 30.000 rupiah dari penjualan itu. Oke anak-anak, dari tayangan video tadi ada nggak yang mau kasih pendapat sebetulnya apa sih yang mau kita pelajari di fungsi komposisi ini? Saya polisi menjawab. Ya, silakan berdiri. Yang saya tahu dari komposisi ini kita mengajarkan bagaimana cara menggabungkan dua fungsi menjadi satu fungsi. Ya, oke. Terima kasih atas pendapatnya Muhammad. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, kita sekarang langsung mau bagian inti pembelajaran.
Di sini Bu Desi tidak akan langsung menjelaskan definisi dari fungsi komposisi. Jadi saya ingin kalian sendiri yang menemukan konsep fungsi komposisi tersebut melalui permasalahan yang sudah disajikan dalam LKPD. Isi dulu LKPD-nya dengan nama anggota. Di sini ada permasalahan. Permasalahannya sama seperti yang tampil di layar. Suatu pabrik kertas berbahan kayu memproduksi kertas melalui tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua dengan menggunakan mesin dua yang menghasilkan kertas. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi 150 berapa kertas yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu sudah berikan langkah-langkahnya secara runtun ya untuk menggunakan kalian sampai nanti kita mendapatkan jawabannya. Ya, kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, nanti akan coba kita sama-sama buat kesimpulan tentang apa itu fungsi komposisi. Siap semuanya? Siap. Oke. Ya, oke, untuk pembagian kelompok diskusinya Ibu akan pilih sendiri ya. Caranya, Wahyu berhitung mulai dari 1 kemudian sampai 6. Ya, nanti kalau sudah sampai 6 berarti kembali lagi ke 1. Cek. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin biar nanti saya mudah identifikasinya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4, 5 dan 6. Oke, silakan moving. Kelompok 1 Bayu di sini ya. Bayu di sini, terus kelompok 2 silakan. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Karena Ibu akan berikan KKPD untuk tiap kelompok, jadi Ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk maju. Silakan kelompok 1 ambil KKPD-nya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, X-nya dimasukkan, X tambah 2-nya dimasukkan ke sini udah. Ini udah kamu kaliin. Yang dalam Pak. Ini kan dia 3. X itu artinya 3 dikali X. Berarti 3 dikali 152. Kamu hitung dulu hasil 152 pangkat 2-nya berapa? Ntar kalau udah ketemu dikurang hasil. Iya, betul. Udah perkalian pangkat 2-nya. Jadi setelah dikali, ini operasinya bukan koma dong, tapi tambah. Karena kan ini bilangan positif dikali bilangan positif, jadi hasilnya positif X pangkat 2. Ya, yang masih belum selesai sampai langkah 3. Baru langkah 3, Bu. Baru langkah 3, Bu. Jangan ke gua lah. Gimana? Kamu udah hitung hasilnya X dikali X? Oh ini dulu nih. Ini nggak apa-apa, tulis aja sama. Ini kan nggak perlu dijabarin. Jadi tetap aja 3 dalam kurung X tambah 2. Oke anak-anak, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok tadi, kita akan langsung persilakan untuk presentasi hasil ya. Di sini udah ada hasil jawaban kelompoknya Ahmad, Reza, dan Fajar. Yuk, kelompok 4 silakan maju ke depan. Boleh teman-temannya kasih semangat. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu fungsi komposisi. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Fajar Al-Bukhari. Nama saya Ahmad Abdul Yasafi. Nama saya Reza Wijaya. Dan di sini kami telah mengerjakan dari fungsi dan komposisi. Nah, tahap yang pertama yaitu rumus fungsi pada produksi. Tahap 1 adalah F 150 sama dengan X ditambah 2. 2. Rumus fungsi pada produksi tahap 2 adalah Gx sama dengan X pangkat 2 minus 3X. Karena hasil produksi pada tahap 1 akan dibandingkan pada produksi tahap 2, maka hasil produksi tahap 1 menjadi bahan dasar produksi tahap 2. X pangkat 2 diubah menjadi 152 pangkat 2. Selanjutnya, Jadi bisa kita lihat di cara pertama dan cara kedua bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kertas yang dihasilkan sebanyak 22.648 dan ternyata dengan cara yang berbeda
dapat menghasilkan hasil yang sama. Ya, oke. Kasih tepuk tangan buat kelompok. Mungkin ada yang mau menanggapi atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah lihat salah satu kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Kalau kita untuk dari yang kita lakukan tadi di langkah 1, 2, yang kita lakukan adalah kita memasukkan dulu X-nya yaitu 150 ke fungsi 1, kemudian hasil dari fungsi 1 tadi kita lanjutkan ke fungsi yang kedua. Diperoleh hasilnya kertas yang dihasilkan adalah 20 sekian gitu ya. Nah, tapi dengan cara lain kita mendapatkan hasil yang sama. Nah, cara yang lain tadi itu adalah kita menggabungkan dulu fungsinya. Kita gabungkan fungsi F dengan fungsi Y sehingga menjadi fungsi baru. Baru kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil yang sama. Nah, penggabungan tadi itulah yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, sekarang kita sama-sama akan buat rumusannya. Yang tadinya Gx, kemudian X-nya kita masukkan Fx. Nah, ini yang disebut dengan fungsi komposisi G bundaran atau bulatan F. Nah, jadi kalau fungsi komposisi itu notasinya pakai bulatan atau bundaran. Jadi kalau ada notasi G bundaran F, artinya fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Ya, ini yang disebut dengan definisi fungsi komposisi. Sebelum diakhiri, Ibu ingin kalian mengisi link refleksi. Ibu kirim link refleksinya lewat novel ya. Anak-anak, link refleksinya udah Ibu kirim ke novel refleksi matematika. Ibu minta kalian untuk mengisi secara jujur gimana perasaannya setelah belajar matematika hari ini. Kemudian paham nggak sama materi prasyarat fungsi yang domain, kodomain, rank. Kemudian apakah paham dengan materi fungsi komposisi G atau F? Kemudian upaya-upaya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi kekurangan pahaman materi fungsi komposisi, dan tuliskan pesan dan kesan selama belajar materi fungsi komposisi dan juga evaluasi untuk kegiatan belajar ke depannya. Tolong diisi sekarang ya anak-anak. Terima kasih. Refleksinya sudah selesai diisi? Iya, karena Ibu di sini mau tunjukin lagi klik bagian asal kemampuan yang Ibu bikin ini sudah sama seperti contoh sebelumnya. Kalian bisa coba. Dan tambahan di sini ada kuis. Soal yang pertama adalah soal operasi penjumlahan. Tadi tinggal dipilih, misalkan kau pilih ini, cek. Oh, salah berarti ya. Kamu bisa langsung tahu jawaban yang kamu pilih betul atau salah. Anak-anak sudah 2 jam pelajaran kita berada di sini. Mudah-mudahan banyak hal yang kamu dapat ya, ilmu baru. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau memastikan kalian memahami tentang apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi itu artinya gimana? Kita menggabungkan fungsi menjadi fungsi baru. Kemudian tadi ada fungsi yang F dimasukkan ke G atau G dimasukkan ke F. Kalau misalkan G O F, berarti fungsi F dilanjutkan ke G, atau fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Sebaliknya kalau F O G, berarti fungsi G dimasukkan ke F. Oke anak-anak, terima kasih untuk kerjasamanya selama 2 jam pelajaran ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan semoga semuanya selalu sehat. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan untuk belajar tentang sifat komutatif pada fungsi komposisi. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah.